Santapan Harian Selasa 26 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu ya Bapa adalah kebenaran yang kekal. Di dunia yang berubah, Engkau tetap sama. Tuntunlah kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, di dalam indahnya cinta kasih Sang Putra yang kudus, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. 1 Korintus 6 ayat 1-11. Apakah ada seseorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara dalam hidup sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, apakah kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak terhitung dalam jemaat? Hal ini kukatakan untuk mempermalukan kamu. Tidak adakah seorang dari kamu yang bijaksana yang dapat mengurus perkara-perkara di antara saudara-saudaranya? Apakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan membawa perkaranya kepada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan mendatangkan kerugian bahkan terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang ditiduri serta laki-laki yang melakukannya, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah dipermandikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Sahabat Scripture Union Indonesia, rumah tangga baru seringkali dinasehati supaya pertengkaran antara suami dan istri tidak sampai diketahui orang lain. Bagaimana dengan pertengkaran di gereja? Paulus menegur jemaat di Korintus yang saat terjadi perselisihan memilih untuk menyelesaikannya di pengadilan umum. Ia mencela tindakan itu karena semestinya di dalam jemaat sendiri ada orang-orang yang kompeten, yang kudus dan bijaksana. Terlebih lagi, dengan adanya perselisihan itu, apalagi sampai diketahui oleh pihak luar, menjadi hal yang memalukan bagi jemaat. Gereja adalah persekutuan orang percaya. Tentu isinya adalah orang-orang percaya dari berbagai latar belakang. Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah perbedaan pendapat dilanjutkan dalam bentuk perselisihan. Bukankah gereja adalah tubuh Kristus? Sekalipun anggotanya banyak, kita semua adalah satu tubuh. Jika ada perselisihan, bukankah kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa tubuh Kristus itu terpecah-pecah?
Semestinya perselisihan dapat dihindari kalau semua anggotanya memandang diri sebagai anggota tubuh yang sama, yang memiliki peran masing-masing yang sama, berharganya di dalam gereja. Jikapun terjadi perbedaan pendapat yang menajam, kita bisa meminta orang-orang yang dikenal bijaksana di dalam jemaat untuk mencari titik temu. Orang yang bijaksana itu bisa menengahi dan menolong pihak-pihak yang berbeda pendapat supaya mereka menemukan jalan keluar. Harapannya, persatuan tubuh Kristus tetap terjaga. Marilah kita wawas diri. Apakah kita akan terus berselisih atau belajar menghargai perbedaan di dalam gereja? Apakah kita mau membawa persoalan jemaat ke pihak luar atau menyelesaikannya di dalam? Jika ada perselisihan di antara kita, mari kita berupaya untuk menyelesaikannya dan bukan mengumbarnya, sehingga kita semua bisa saling menghargai keberagaman yang ada dan menjadi kesaksian yang positif tentang Kristus. Mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, tumbuhkan dalam diri kami sikap saling menghargai dalam keberagaman, sehingga kami dapat hidup dalam damai dan kesatuan. Jadikan kami kesaksian yang indah tentang Kristus di tengah dunia. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.